Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, kembali lagi di Ini Mah Dulu yang sempat mungkin teman-teman menunggu di luar sana. Bagi yang menunggu. Iya. Jadi kita ini hadir lagi setelah vakum berapa detik ya? Berapa menit lah kita menit vakum. ya. Jadi karena hujan. Hari ini, Pak, perlu teman-teman ketahui di luar sana bahwa kita mendatangkan sosok yang luar biasa loh. Iya, luar biasa. Karena Om Ken bilang luar biasa di luar. Iya. Dan ini bintang tamu kita pada malam hari ini adalah seorang aktivis, pemerhati lingkungan juga, seorang pecinta alam juga. Pokoknya komplit lah. Tapi sebelum itu kita lebih bagusnya kita langsung ke orangnya biar beliau yang memperkenalkan. Selamat malam, Om. Ya, selamat malam juga. Ya, kita akrabnya dipanggil Om siapa ini panggilnya? Ya, saya biasa dipanggil Sony. Oh, Om Sony. Ya, kayak merek gitu. Iya. Bukan endorse, Om. Bukan, sama sekali bukan. Jangan sampai ada brand yang endorse namanya, luar biasa. Iya. Saya juga tidak lama jadi Samsung, merek HP Samsung. Iya. Perkenalkan diri dulu, apa sebenarnya ini Om ini sebenarnya siapa ini? Ya, kenapa mau datang di Nimo ini? Dan kenapa ini mau mengundang Om ini? Pasti ada sesuatu ini, Om, yang luar biasa. Iya. Silakan, Om. Perkenalkan, saya Sony, dipanggil juga Sony, lengkapnya Sony Diki gitu. Iya. Dan aktivitas saya sehari-hari, dulu saya pernah bekerja di perusahaan swasta, tepatnya di dunia penerbitan. Kalau saya tidak salah itu sampai 2012 atau 2013, kurang lebih seperti itu. Kemudian pasca itu saya vakum, dan atas kevakuman itu saya terlibat di beberapa, boleh dibilang, organisasi. Dari tahun berapa? Dari tahun 2012. 2012. Jadi organisasi pemuda. Organisasi kepemudaan, kemudian ada juga beberapa ormas-ormas, organisasi keolahragaan, sosial, bahkan pernah juga di organisasi politik. Oh iya. Luar biasa ya. Jadi semua organisasi sudah dicicipi asam garamnya. Gitu. Dicoba-coba ya. Tapi sampai sekarang ya, dicoba, dimakan, kemudian diaplikasikan. Itu yang paling penting, pengaplikasiannya. Terus ini, Om, apa namanya? Tadi kan kita sebut organisasi kepemudaan, organisasi lingkungan lah. Ya. Yang kita maksud ada pemerhati lingkungan ya, dengan pemerhati apa lagi? Kepemudaan, sosial. Sosial. Nah, kira-kira yang lebih spesifik, kira-kira contoh misalkan kepemudaan dan ini sosial sama lingkungan. Lingkungannya. Jadi lingkungan dulu lah. Karena ketika di dunia kampus dulu, saya pernah bergelut di dunia Mapala, pencinta alam, dan sampai sekarang. Karena di Mapala itu tidak matinya. Berarti bilang rambut tak? Iya. Oh, pernah gondrong berarti? Pernah. Oh, pernah. Sampai mana dulu paling panjangnya? Sampai ya orang bilang kayak apa? Pinggul. Iya. Pinggul. Full. Jadi yang pernah lihat Om waktu gondrong bisa komen. Ada teman-temannya Om Sony bisa komen. Yang sekarang masih gondrong baru tuh. Jadi sebelum saya kuliah juga saya pernah berkecimpung di dunia musik. Pernah juga bermain di pegang alat musik Rinjani. Ketika itu saya pegang bass, dan pernah juga di Kareba tahun 93. Wah, legend itu. Jadi, tamat SMA kan tahun 92. Kemudian Kareba itu kan 93. Di dunia musik. Kemudian masuk di kampus 94, dan masuk di dunia kepencinta alaman, aktif lagi di dunia lingkungan dan alam bebas. Di dekat-dekat sama letingnya Amadani gitu. Karena kan dewa. Ada tadi Ada Detom, Dewa di. Kayaknya senior dia. Oh, senior dia. Ahmad Dhani tuh. Oh, di umur ya. Ahmad Dhani. Jadi
hampir ya, zaman-zamannya itu ya. Hampir. Pokoknya di zaman itu kan orang anak jadi beda dengan sekarang kan. Iya. Ngumpulin tuh mabar. Ya. Kalau dulu kan ngumpulin pas bikin band. Bahkan ada dulu masih ingat ini basar musik. Ya, Ya. ada besar musik. Sekarang kan sudah ada basar musik tuh, masih ada nggak Iya. basar musik? Masih ada? Sekali-sekali. Masih ada? Masih. Oh, masih ada kah? Masih ada. Cuma ya gitu Mi. Beda dulu animonya masyarakat, animonya teman-teman pemuda Tinggi. sangat besar ya buat teman-teman pemuda. Dulu Bahkan, iya, bahkan dulu, ya. dulu kan orang bikin band. Iya. Baru 1-2 lagu dia tahu sudah bikin namanya anak band. Ya. Pas nyanyi itu terus lagu itu Iya. gimana kamu Ken? Pasti Om Ken juga begitu dulu tuh. Iya, Kalau karena dulu ironisnya mau dibilang gitaris tapi tidak punya gitar. Harusnya kan punya gitar. Mau dibilang drummer tidak punya drummer. Iya. Tidak punya stick. drum. Punya stick. Iya. Lumayan punya Jadi stick. memang panggilan-panggilan ini ketika itu ya. Tapi kalau saya dulu tidak. Karena memang saya serius di situ. Sering mau manggung juga. Kemudian ikut festival, wakili kampus dan Di sisi kawinan. iya, alhamdulillah puji Tuhan. Ketika itu saya mewakili STM. Ya ada di juara 2, juara 3. Udah 3 kali kalau nggak salah itu. Band Piala kampus ya. STM. Band kampus. berarti STM, anak atas band nama ya. band STM. Anak Mapala, anak band. Nah, Tapi saya pegang drum kan. Tapi memang keturunannya ada Om, yang memang Darah orang tua, seniman ya, itu darah darah seniman. senimannya orang tua. atau Tidak keluarga. juga kalau keturunan tidak. Cuma itu kan hanya pergaulan barangkali Oh, tepatnya. pergaulan ya. Karena kita sering ngumpul-ngumpul di deker-deker, ya kan. Main-main gitar, nyanyi. Yang penting tidak ada yang ting ting gitu Om. Tidak ada. Tidak ada jangan diputar Om. Ting, Tidak ada. ting putar ke bawah. Saya bandar. Oh kalau itu ada dulu. Ada. Sempat. Kita nak menampik ya. Iya iya iya. Ada dulu Om. Ada. Iya. Tapi susunya beda, susunya ini sehat ya. Susu sehat. Menampik. Di biasa Om, anak muda kalau didorong tuh. Ya. Leker-leker. Iya, tapi minum susu ya. Yang rusuh. Ya, mungkin agak pahit sedikit. Kecut-kecut sedikit. Kecil, ya kecil-kecil ada mungkin jeruk nipisnya. Iya. Jadi Itu namanya lemon milk lemon. milk lemon lah. Iya. Jadi susu campur lemon. Nah, resep baru nih buat para UMKM. Tapi aneh-aneh rasanya. Aneh-aneh, lucu-lucu sedikit. Cuma kebanyakan biasa juga nggak dilihat di bumi. Gimana bumi ini? Iya, iya. Jadi dari Mapala kemudian Musik. masuk musik. Tapi musik juga tidak punya keturunan. Memang Pergaulan. keluarganya Jadi dia di mana kita pergaulan. bergaul itu akan tertular. Betul. Poinnya di situ Betul ya. sekali. Seperti kameramen ini Om Ken ini. Iya. Dia bergaul sama temannya tertular dia. Betul. Iya. Gatal-gatalnya. Tapi jago mungkin yang marketing. Iya memang dia marketing ulung. Siap. Marketing mix. Marketing mix. Ya, setelah dari musik Om. Jadi setelah jadi alumni ya, Alumni ya. selesai kuliah. Kuliah ya. ya tentunya kan kita cari ini kan Kerja, ya. dunia baru kan, yaitu Ya. dunia kerja. Apalagi ketika itu sudah berkeluarga. Wah, selamat Langsung datang. berkeluarga dia habis tamat. Tamat berkeluarga, tamat dulu. Oh tamat dulu baru Iya. menikah. Dan selamat datang di dunia nyata. Nyata Dunia iya. nyata. Iya. Dunia real. Dunia real ya, betul loh. Di situ nih selamat datang. Jadi di situ kita Masih gondrong, masih gondrong. Oh tidak. Oh, enggak. Dan terima waktu melamar kamu. Enggak berani ujian meja kalau. Oh. Tapi waktu saya ulang jajan meja itu masih gondrong. Masih gondrong. Masih gondrong. Oh. Ai. Ikat tuh. Diikat dia enggak kelihatan. Jadi pakai sal begini kayak meriang Iya. begini tuh. Padahal Nanti wisuda tidak. Oh, wisuda. Karena mungkin Nggak sudah bisa lolos oh, kan. ini waktunya. Ih, tapi Kalau hari jadi itu kan toga Om. Ya, Hari itu toga. nggak bisa lolos. Udah bisa lolos. Oh. Enggak takutnya kalau orang kan digeser tuh ininya. Oh, digeser. Ini Ternyata rambutnya rambutnya. bisa begini. Kalau gondrong. Terus kan Sekalian- keluar. Sekalian di iklan itu. Iya. Iklan Sangsul. Iya. Iya. Jadi setelah kuliah menikah. Jika tentu kan ada tuntutan baru kan. Iya, Betul. pasti. Saat Perbanyakan itu, Tanggung jawab Om. baru, iya, ya. tanggung jawab baru. Bertambah kaki Om Di. Jadi betul-betul kita harus lebih serius lagi masuk ke dunia yang baru itu. Iya. Ya, tuntutan hidup orang bilang. Betul Om. Jadi kerja, tadinya kerja sales marketing Ya. di beberapa instansi swasta. Sebenarnya maunya kerja-kerja di bank. Soalnya kan kalau di kampus dulu kan STM itu kan Harusnya perbankan iya, ya. perbankan. Tapi melamar 2-3 bank, 4 bank, cuma dipanggil 2 kali 3 kali. Selanjutnya tidak, sehingga saya berpikir, waduh,
Kalau saya mau tetap pertahankan untuk masuk di bank ini, kerja di bank, enggak kerja saya. Sementara ada tuntutan kan. Betul, betul. Ketika itu, maka saya ambil alih kerja di sebagai marketing. Saya kira enggak ada juga, masih ada relevansinya lah dengan disiplin ilmu marketing kan. Tapi udah coba Ki melamar di Bank Pres. Tadinya begitu. No, Pres Bank. Ternyata juga astaga, pantas sih temanku kemarin banggai. Kenapa? Banggai di mana kerja di bank. Oh. Pas datang tempat kerja di mana kantor lu? Itu aneh. Pres Bank. Ya. Oh, Bank kerja Pres. ban. Bang, Cuma dia karena bilang. orang Makassar bilang bang. Bang. Dia kerja di bank. Kerja bang. Dia kan tanya di mana kok? Kerja bang. Iya. Saya kira kerja di bank. Iya. Luar biasa. Jadi lanjut Tom. Jadi setelah itu akhirnya ya serabutan lah. Setidaknya belum, bukan masih fokus di dunia kerja kan. Ketika itu kan masih muda, umur 20-an kalau nggak salah. kawin muda ya. Iya. Nikah muda. Saya nikah itu 24-25 tahun 2000. Iya, iya. Kemudian kerja, dapat kerja yang agak lumayan bagus, dunia penerbit. Kemudian 2 tahun 3 tahun di situ, kemudian pindah di dunia penerbit lagi yang lain, industri yang sama. Kemudian jenjang karir naik, bahkan terakhir kan sempat jadi kepala cabang juga di Sulawesi Tengah. Jadi pindah ke sana. Nanti kena mutasi ke sini, kemudian mau dimutasi lagi kembali ke sana, saya resign karena saya pikir umur juga kan, anak-anak juga kan kasih pindah-pindah sekolah itu kan enggak gampang, enggak mudah. Sehingga saya mundur dan disitulah saya mulai aktivitas-aktivitas baru, kegiatan-kegiatan yang baru. Yang kalau dipikir tidak ada sama sekali nih dengan saya punya ketika itu ya, iya, latar belakang background. Apa itu? Mulai beraktif di dunia organisasi. Jadi aktivis Om Di juga. Tidak juga, kalau aktivis terlalu kental sekali kan. Iya, terlalu. Nanti bilang organisatoris, tapi ini juga tetap eksis sampai sekarang. Sampai sekarang. Lingkungan jadi berhubungan dengan lingkungan gitu. Jadi kalau organisasi itu, kalau lingkungan itu kan tadi Mapala, mahasiswa pencinta alam kan. Kemudian kalau di kepemudaan itu kebetulan saya ketua Karang Taruna di salah satu wilayah barangkali di Makassar. Sampai sekarang. Dan saya pegang salah satu ormas sosial adat budaya sampai sekarang juga. Oh, sampai sekarang. Dan apa itu namanya? Ormas Manguni. Ya? Manguni Indonesia. Kebetulan ya saya dipercaya sebagai ketua DPW Sulsel. Berarti berapa ratus ini anggota Cok? Enggak juga ratus, karena kita kan kepengurusan badan pengurus di provinsi itu kan enggak terlalu banyak. Kalau tempatku itu di provinsi ya, ada kurang lebih 50. Tapi ada DPD Makassar juga, ada DPD Goa Maros, baru 3 DPD yang terbentuk. Jadi apa saja itu dia punya apa namanya? Sumbangsi. Ya semacam lah apa kegiatannya? Ya kegiatannya buat. Jadi kegiatan-kegiatannya karena kan ormas itu kan kalau kami ya organisasi masyarakat yang berbasis budaya, sosial budaya yang berskala nasional dan umum. Jadi tadi itu semangatnya dari Sulawesi Utara, Minahasa. Kemudian seiring berjalannya waktu kita welcome kepada orang-orang ini juga kan, terutama istilahnya di mana kaki dipijak di situ langit dijunjung lah. Jadi kita welcome kepada orang-orang lokal yang mau bergabung. Berarti dari Sulawesi Utara. Tadinya ini ormas yang saya pegang sekarang ya dari Sulawesi Utara. Oh, lahirnya di sana. Iya, di Sulawesi nasional. Utara. Berkembang Semangatnya. Tadinya semangat spirit itu dari sana. menularlah ke sini dan banyak orang-orang. Kemudian saya pegang sebagai ketua DPW Sulsel dan saya membentuk beberapa DPD. Nah itu sampai sekarang. Jadi semacam mana Om Di? Kayak misalkan dia melestarikan budaya atau meluruskan budaya yang sudah melenceng mungkin, atau sejarah kebudayaan atau gimana? Melestarikan untuk tepatnya. Melestarikan. Jadi itu kan budaya itu kan kekayaan. Iya. Aset kan. Jadi yang kita inginkan itu melalui budaya. Jadi budaya ini yang mempersatukan ini Indonesia. Betul.
yang tercerai berai karena adanya budaya sehingga ini bisa menjadi kuat. Harta kekayaan kan, Iya. ini harus dijaga. Iya. Dan itu kan yang Dijaga membuat dan- orang tertarik kan datang ke Indonesia karena ada budayanya. Ya, Berbeda betul budaya sekali. dengan budaya di luar, kemudian keunikannya dan Keunikannya, keanekaragamannya. keanekaragaman. Jadi begitu orang datang dari luar negeri ke Indonesia, dia akan melihat berbagai macam jenis budaya dalam satu Betul. tempat, dalam satu wilayah yang tidak terlalu jauh. Tapi Nah, itu. justru dia Pak bertanya, Hmm. loh banyak budaya, ratusan budaya dalam Kok ini." tidak konflik? Ya itu yang Iya. menjadi poin penting bahwa kita di Indonesia banyak budaya yang Dan itu bermacam-macam harta tapi kekayaan. Tidak kok konflik. ya tapi intinya adalah di sini kita tetap pegang namanya toleransi. Ya, Toleransi. tertinggi kayaknya di Indonesia salah satunya. Iya, Ya. toleransi tertinggi. Dan itu diakui dunia. Mungkin karena pendahulu-pendahulu kita ya dulu mendirikan itu namanya Pancasila, itu kuat sekali, bagus sekali itu sebenarnya. Dan itu kalau kita mau jujur itu orang-orang luar itu iri. Karena dengan adanya itu kita menjadi kuat. Kan kebersamaannya kita di situ. Kenapa tidak mereka ambil saja Pancasila juga diterapkan juga jadi negara Pancasila juga negaranya? Saya tidak tahu lah sampai. Di sekalian toh. Iya. Iya. Kan Beda itu- tadi di kameramen ini minum terus. Iya, Oh, makanya. weh. Kan itu luar biasa itu Pancasila itu, Iya. kebersamaan, keberagaman menjadi aset. Nah, kalau saya kembalikan ke Ormas Manguni, Ya. Iya. jadi di Manguni itu kalau berbicara kebinekaan itu sudah terbukti lah. Kita sudah tunjukkan, bahkan kemarin kita buat kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu. Kemudian kita bekerja secara gotong royong, baik itu yang Nasrani, Muslim, apa semua. Iya. Kita mau menunjukkan bahwa dengan kebersamaan adalah kekuatan. Iya. Dan kekuatan itu, dengan kekuatan yang kita miliki itu bisa kita lakukan apa saja. Tapi ini Om, sebelum terlalu jauh berbicara mungkin kan masa sekarang ini adalah masa di mana transisi budaya barat itu sudah masuk ke Indonesia. Indonesia ke barat-baratan istilahnya. Indonesia ke barat-baratan ya. Nah, ini kan kita singgung budaya Om. Iya. Penjajahan budaya Bang. Ya, penjajahan budaya mungkin ya. Kita dijajah juga budayanya karena Iya. termasuk aplikasi-aplikasi yang sifatnya bisa dikatakan sangat sangat melenceng dari nilai budaya. Nah, ini saya singgung Om, masalah yang simpel saja. Ini budaya tabe kan kita dalam lingkup Makassar ini budaya tabe. Iya. Nah, budaya tabe ini bagaimana perannya Om ini, ormasnya Om terhadap mengcover ini budaya tabe tetap eksis atau tetap paham ini adik-adik yang generasi Z. Kita lanjut setelah ini. Oke, kita kembali lagi di sesi kedua. Iya. Nah, ini yang tidak kalah serunya, nanti kita akan bahas tentang apa tadi, budaya Tabe, ya. tabe dan apa namanya penjajahan budaya. Penjajahan budaya Indonesia ke barat-baratan, ya. Jadi saya singgung Om karena mungkin Keasing-asingan ya, lah. Om juga bergerak bagian masyarakat dan budaya. Nah, ini adalah hal yang sederhana sebenarnya saya tanyakan adalah budaya tabe yang dimana adik-adik generasi Z yang zaman milenial katanya hari ini adalah mensampingkan itu nilai budaya tabe. Padahal sebenarnya itu adalah hal yang dilakukan sehari-hari Om, budaya tabe itu. Nah, bagaimana pandangannya atau mungkin ada gerakan yang bisa Ya. memberikan bahwa budaya tabe ini bisa dipertahankan Om? Iya. Jadi Masuk kayaknya. Oh, tahu Iya, ada ada belum iklan. ada dulu tahu. Saya lihat bosnya kepanasan sama Silakan. Biar kita pemirsa tamunya juga lihat dulu. ini siapa sebenarnya di belakang kamera ini lah Luar ini. biasa. Yang ini. Suka mengganggu. Iya. luar biasa. Kalau begitu kita minum dulu lah. Silakan Om. Saya sudah minum tadi. Inilah budaya tabe. Iya, tabe. Iya. Saya lupa tabe. Berarti Om Bismillah lagi, bismillah. berarti Om apa ini? Generasi milenial Om. Jadi kalau kita bicara budaya tabe tadi itu kalau buat saya Ya. dan menurut saya itu perlu kita jaga dan pertahankan Ya. karena salah satu kearifan lokal juga kan. Ya. Kalau berbicara budaya ke barat-baratan itu silakan, mereka mau masuk silakan, gitu. Tapi kalau kapan budaya kita tidak kuat Ya. oleh kita sendiri, Betul. maka itu akan terkikis budaya kita, dikikis oleh budaya-budaya barat. Betul. Banyak contoh lah, Iya. mungkin tidak usah saya sebutkan. Iya. Kemudian ada juga itu yang Sipaka Lelebi, Sipaka Tau, Sipaka Iya. Inga, itu kan budaya-budaya kearifan lokal yang
sangat bagus sekali itu. Nah, kalau kita bicara seperti itu, sebenarnya bukan tugas dan tanggung jawabnya pemerintah, tapi kita juga sebagai masyarakat ini kan sipil itu bagaimana kita melestarikan dengan keseharian kita, pergaulan sehari-hari. Contohnya tadi tabe saya minum dulu. Yang begini-begini kan mungkin simple tapi sangat berarti. Boleh saya minum? Iya, silakan. Yang kedua kalinya nih. Cemilan. Nanti ada bilnya situ Om Di. Ada bil, ada kasirnya situ. Bilnya. Iya. Boleh Om. Kayaknya menggoda memang itu. 2023 naik PP no. Nah itu semua harga. Ini jus asli nih. Iya. Baru di Asli gratis. Iya, asli gratis. Nah, Jadi Memang yang namanya gratis enak. memang. iya. Apalagi bisa Columbus. Siap. Nanti gampang di Bungkus-bungkus belakang. Nanti kan ada bilnya kan. Iya. Siap. Nanti Om Ken yang beres. Jadi perannya ormas yang saya tanyakan ini, Om, bagaimana ormas men-cover itu, Om, hal-hal yang sesimpel itu. Nah, ini yang menarik. Ya. Jadi negara itu kan punya tugas kan, dan tanggung jawabnya besar untuk mewujudkan tujuan negara. Betul, Om. Apa itu tujuan negara? Ini salah satunya barangkali atau salah duanya, mencerdaskan kehidupan bangsa, membuat kenyamanan, toh. Kemudian apa lagi ya? Melestarikan budaya juga. Mungkin salah satunya itu kan? berapa? Ya. Ya. Nah, untuk mewujudkan itu negara dalam hal ini pemerintah, TNI, Polri itu tidak bisa bekerja sendiri. Harus melibatkan civil society atau harus melibatkan masyarakat. Nah, kita ini sebagai organisasi kepemudaan atau ormas, ya, disinilah kita berperan untuk membantu pemerintah, TNI, Polri dalam mewujudkan tujuan negara itu. Nah, kembali lagi kepada organisasi masing-masing. Mereka ininya kemana? Arah ideologi ininya kan, atau dengan kata lain pemerintah apa? LSM juga, NGO, ormas, OKP, kepemudaan. Tapi kira-kira, minta maaf nih saya potong, yang terkhusus mungkin anunya Om, ormasnya Om ini, dalam artian bagaimana bentuk kegiatan ya, konkret lah. Ya, maksudnya Apakah ya, kan buat kita program teman-teman di atau sini, buat teman-teman apa? pemuda penonton ini milenial semua, Om. Jadi subscribernya milenial. Mungkin dari ormas itu sendiri bagaimana men-cover ini budaya Tabe, Om. Iya. Terhadap Jadi kalau budaya Tabe itu ya tidak usah jauh-jauh, yang kesehariannya kita saja. Misalnya kalau kita lewat penghormatan terhadap orang yang lebih tua, ya kan kita harus Tabe itu kalau kita lewat di depannya. Itu disitulah nilainya, dan nilai itu tidak bisa diukur dengan angka-angka. Sangat bernilai. Ini yang harus kita jaga, budaya-budaya begini. Jadi pendidikan sejak usia dini barangkali. Dalam Sehingga pergaulan menjadi hari kebiasaan, juga, dalam pergaulan hari, dalam rumah juga, rumah tangga. Iya. Bagaimana anak menghormati orang tuanya, ya kan, tidak bicara yang tidak ngau, tidak kasar. Orang tua juga cara mendidiknya barangkali tidak terlalu bagaimana ya, berlebihan. Orang bilang memukul, ada kesalahan sedikit memukul, itu kurang bagus juga. Tapi memang ada memang beberapa yang orang tua biasa komen, itu kurang ajar. Nah ini kembali sebenarnya sama dia, kurang ajar berarti kurang diajar. Sama siapa yang ngajar? Orang tuanya. Berarti salah orang tua. Kan begitu juga. Kalau kita lihat di negara-negara maju, sebut saja Jepang lah. Ya. Jepang yang tingkat etiknya bagus, anak kecilnya. Penghormatan kepada orang tua, karena dari kecil yang pertama kali dia diajarkan adab. Iya, betul. Baru setelah itu ilmu pengetahuan. Iya, Beda kita kan sini berlomba-lomba. Kalau orangnya tinggal kelas, dianggap hina sekali ini kehidupan. Kalau tinggal kelas aku, pokoknya pindah naik, tau gitu. Sementara yang terpenting diajarkan kepada anak-anak itu adalah basicnya adalah kita di etika. Bagaimana dia menghormati orang tua. Kemudian kalau kita di sini yang mayoritas orang beragama, ya pasti ketaatan terhadap agama masing-masing. Iya, betul. Ya, sehingga kedepannya dia pasti akan menerapkan baik itu yang betulnya kearifan lokal, karena saya yakin juga tidak semua agama tidak bertentangan dengan kearifan lokal di Indonesia, betul. kan? Sepakat saya itu. Jadi itu tadi, kalau kita bicara
Jadi maksud saya tadi itu menghormati orang yang lebih tua lah, termasuk orang tua, dan juga kepada lingkungan kita. Jadi yang kita sayangkan dan sesalkan sekarang, orang tua ini kebanyakan melihat melihat sesuatu. Tolak ukur itu adalah status sosial seperti tadi disinggung, bahwa kalau nilai di sekolahnya anaknya mungkin rendah, langsung panik kan, bahkan melakukan sesuatu yang berlebihan, urus sana urus sini, ya kan. Padahal sebenarnya itu nomor keberapa ya? Menurut saya lebih penting itu ya tadi itu, bagaimana kita ini bukan menciptakan lagi, karena sudah ada kan, ini barang sudah ada, kemudian bagaimana kita jaga dan kita pertahankan. Bila perlu kita tingkatkan, kenapa tidak? Ya, luar biasa. Om Sony sudah hadir pada malam hari ini, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton sampai sampai selesai. Thank you, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa share buat teman-teman. Share demi kebaikan. Iya, kita sama-sama Om. Jadi tetap di ini mau dulu.